18 tahun telah berlalu, namun denda masih membara. Tampaknya, sudah waktunya turun gunung. Takdir tak bisa dihindari. Dulu aku menyelamatkanmu dari tebasan pedang. Sudah tahu akan hari ini. Baiklah, jika kau ingin turun gunung, gurumu tak akan menghalangimu lagi. Hanya saja, ada dua hal yang harus kau lakukan. Pertama, kepala keluarga Zhao, Zhao Wuji, pernah berjasa padaku. Aku meramalkan dia akan sakit parah. Mungkin ajalnya sudah dekat. Kau harus menyelamatkannya. Hal lainnya adalah menikahi putri keluarga Qian setelah turun gunung. Mi menikah? Bagus. Tubuh suci 9 yangmu sudah sempurna. Dalam ambulan. Kau harus bersatu dengan tubuh suci 9 yin yang sangat lembut. Jika tidak, energi yangmu akan terbalik, dan kau akan mati. Putri keluarga Qian, Qian Xiao Xiao, adalah pemilik tubuh suci 9 yin. Perjanjian pernikahan ini dibuat olehku dan kakekmu, Qian Guanyi. Dia pasti akan menepatinya. Baik, guru. Ini adalah takdir, bukan bencana. Chang Yuan, semoga kau memaafkan gurumu saat kau mengerti semua ini. Berhenti. Kampungan, pergi menjemas di tempat lain. Grup Qian bukan tempat untukmu. Aku datang untuk menikahi putri keluarga Qian. Haha, menikah? Kau gila ya? Jangan sentuh aku, awas kena batunya. Wah, anjing miskin sok kalah. Berani buat onar di grup Qian? Aku akan menghajarmu. Sudah kubilang jangan sentuh aku. Alarm tingkat tinggi. Siapa yang berani masuk tanpa izin ke grup Qian? Tangkap dia. Tunggu. Nona Bizar. Orang yang ingin menikahiku antre sampai Prancis. Dari mana kau muncul, kodok jelek? Jadi kau putri keluarga Qian? Beijingan. Lepaskan aku, jangan sentuh. Lepaskan Nona Bizar. Denyut nadinya lembut, memang tubuh suci 9 yin. Apa tubuh suci 9 in? Bajingan, lepaskan aku. Aku bukan bajingan, aku tunanganmu. Perjanjian pernikahan apa? Zaman sekarang masih pakai itu? Anjing kampung dari mana? Aku putri keluarga Qian. Mana mungkin punya ikatan pernikahan dengan orang kampung sepertimu? Perjanjian ini ditandatangani kakekmu sendiri. Kau tidak mau mengakuinya? Setelah besar nanti, aku pasti akan menikahi adik Xiao Ruo. Jangan-jangan dia kakak Yuan? Kau, siapa namamu? Bukankah sudah tertulis di surat pernikahan ini? Xiao Yuan. Dia bukan kakak Cheng Yuan, Kak. Surat pernikahan ini memang tulisan kakek. Surat pernikahan ini asli. Benar-benar asli? Tidak mungkin. Aku tidak akan pernah. Orang kampung rendahan seperti ini. Kamu salah lihat. Surat pernikahan ini palsu. Kamu ingin membatalkan pernikahan? Membatalkan pernikahan? Kamu dan aku bagai langit dan bumi. Kamu bahkan tidak pantas memiliki ikatan pernikahan denganku. Mana mungkin ada pembatalan? Kak, ini benar-benar tulisan kakek, tidak mungkin palsu. Dasar kurang ajar, berani-beraninya mengajari aku. Kamu tidak apa-apa. Denyut nadinya juga lembut, apa dia juga memiliki tubuh Dewa 9 yin? Tidak mungkin, tubuh Dewa 9 yin tidak bisa hidup berdampingan dalam satu keluarga. Tidak mungkin ada dua tubuh Dewa 9 yin sekaligus, apa mungkin? Aku tidak apa-apa. Sepertinya kamu benar-benar lapar. Kalau begitu, kamu saja yang menikah dengannya. Apa yang kamu bicarakan? Bagaimana mungkin aku menikah dengannya? Kenapa tidak? Surat pernikahan ini hanya menyebutkan anak perempuan keluarga Qian. Tidak menyebutkan siapa. Apa kamu bukan anak perempuan keluarga Qian? Lacukila. Anak haram cocok dengan kodok jelek. Ini jodoh yang ditakdirkan, pasangan yang sempurna. Hahaha, ayo pergi. Nona Qian, bisakah kamu? Aku tidak bisa. Maaf,
Aku sudah punya orang yang kusukai. Aku sama sekali tidak mungkin menikah dengan orang lain. Maksudku, bisakah kamu membawaku menemui kakekmu? Oh, begitu ya, tapi sekarang kamu tidak bisa menemui kakekku. Dia sakit, tunggu sampai sembuh, aku akan membawamu menemuinya. Sakit? Bawa aku menemuinya, aku bisa mengobatinya. Dokter ahli dari luar negeri saja tidak bisa menyembuhkan, apa yang bisa kamu lakukan? Di dunia ini, tidak ada penyakit yang tidak bisa aku sembuhkan. Aku juga menguasai ilmu yin yang, mungkin kakekmu. Bukan sakit biasa. Sudah, omong kosong. Aku kira kamu orang yang jujur. Ternyata hanya bisa membual, tidak bisa diandalkan. Aku tidak berbohong, aku benar-benar bisa. Dewa penyembuh juga menguasai ilmu yin yang. Apa kamu juga seorang dewa? Ya, aku sedang berlatih menjadi dewa, jadi menyembuhkan kakekmu. Benar-benar tidak masalah. Sudah tidak tertolong. Ini ada 50.000 yuan. Anggap saja ini sebagai kompensasi dari keluarga Qian. Urusan pernikahan ini berhenti sampai di sini. Dengar? Dokter tidak akan mengetuk pintu. Suatu hari nanti kamu akan percaya padaku. Pil Xiaoyao ini bisa menghidupkan orang mati. Kamu terlihat sangat tidak beruntung. Dalam waktu dekat pasti akan ada musibah berdarah. Di saat kritis, ini bisa menyelamatkan nyawamu. Berhenti. Kamu boleh meragukanku, tapi jangan meragukan obat ini karena ia benar-benar bisa menghidupkan orang mati. Meski efeknya hanya bertahan 3 hari. Tunggu. Kamu mau pergi kemana? Ke keluarga Zhao untuk mengobati Zhao Wuji. Tidak, kamu tidak boleh pergi. Kenapa? Kakek Zhao sudah sangat parah sakitnya. Keluarga Zhao bahkan sudah mulai mempersiapkan pemakaman. Kalau berani menipu di sana, hati-hati dipukuli sampai mati. Sakit parah? Tantangan yang menarik, aku suka. Dasar tidak tahu terima kasih. Nanti kalau dituntut keluarga Zhao, jangan minta tolong padaku. Hei, Nona kedua buruk. Kakek sudah kritis. apa? Dokter Ye, tolong pikirkan lagi caranya. Asal bisa menyembuhkan ayahku, aku bisa memberimu 1 juta. Tidak, 5 juta. Wah, bukan aku tidak berusaha maksimal. Tapi kakek Zhao sudah diambang kematian, ajalnya sudah dekat. Bahkan dewa turun ke bumi pun tidak bisa menyelamatkannya. Ayah, Sinran, kamu harus kuat. Yang paling penting sekarang adalah segera mempersiapkan pemakaman paman. Bagus. 3 hari lagi adalah hari yang baik, cocok untuk pemakaman. tapi... Ayah, Sinran, tenang, aku jamin paman akan pergi dengan megah. Aku bisa menyembuhkan penyakit kakek Zhao. benarkah? Kamu benar-benar bisa menyelamatkan ayahku? Ya, Ini penipu dari mana? Perani meneput di keluarga Zhao. Ini, X Iron Ram. Dokter ya saja bilang penyakit paman tidak bisa disembuhkan. Kamu tidak benar-benar percaya pada penipu. Yang tidak tahu dari mana munculnya ini, kan? Sungguh lucu. Mungkin hanya engine carrion tongue. Meneput keluarga Zhao. aku bilang bisa menyembuhkan berarti bisa. Penipu atau tidak? Coba saja dulu baru tahu. Kako, tidak bisa sembarangan dicoba. Kamu punya surat izin praktik dokter enggak? Apaan tuh? Hahaha. Sinran, dengar enggak sih? Hanapu kilas kekengking baik ini. Jangan-jangan kamu beneran percaya? Ngelawak banget sih. Awalnya aku mau ngobatin gratis, tapi sikapmu nggak sopan. Jadi sekarang, biaya pengobatannya 10 juta. Hahaha 10 juta? Apa Huatuo bangkit dari kubur? Dikasih 10 juta pun pasti nggak bakal sembuh. Jangan salah paham dong. 10 juta itu cuma buat sadar. Kalau mau sembuh total, biaya lanjutannya 100 juta. Nona Zhao, kamu cuma punya waktu 3 detik buat mikir. 3, 2, 1. Pak Zhao, aku udah berusaha maksimal. tunggu. Coba kamu obatin. Sepertinya, kamu emang belum ajalnya. Sinran, kok bisa percaya sama anak kampung cupu begini sih?
Secara ilmiah, Pak Sao udah meninggal. Sekarang adalah waktu terbaik buat pemakaman. Kalau ditunda, bisa kelewat. Ya benar. Dalam kondisi ayah sekarang, sekecil apapun peluangnya. Aku mau coba. Nggak boleh. Jelas-jelas dia ada niat jahat. Aku kasih tahu. Selama aku masih di sini, kamu jangan harap bisa sentuh jenazah paman. Minggir. Kalau enggak, beneran jadi jenazah nih. Wah, berarti makin nggak boleh minggir dong. Nona Sao jangan ragu-ragu, buruan panggil orang. Siap-siap untuk pemakaman. Zhao Hui, aku sebagai penerus keluarga Zhao. Perintahkan kamu untuk minggir. Sepupu, kamu mau berantem sama aku? Aku kasih tahu. Hari ini aku nggak akan minggir. Mau diapain? Gak minggir. Kalau gitu aku bakal pukulin sampai kamu minggir. Besar Miolat. Pakai apa kamu? Bangsat. Berani-beraninya mukulin aku. Orang-orang. Sepupu, kamu terus-terusan ngehalangin pengobatan. Sebenarnya ada maksud apa sih? Maksud? Maksud apaan? Kamu lebih percaya orang luar daripada aku? Dokter Ye aja udah bilang. Dia aja nggak bisa nyobatin paman. Masa anak kampung ini bisa ngomong besar di sini? Kalau aku bilang bisa sembuhin gimana? Kalau kamu bisa menyembuhkan, aku akan berlutut dan menyembahmu, memanggilmu ayah. Cih. Aku tidak mau punya anak durhaka sepertimu. Aku. Sialan, kubunuh kau. Xiao Yuan. Aku sedang mengobati, jangan ada yang masuk. Sayal. Akhiran guru menyuruhku datang. Penyakit ini, selain dari kitab Kaisar pengobatanku, tidak ada yang bisa menyembuhkan di dunia ini. Ini keberuntunganmu. Langit bulat, bumi persegi. Hukum 9 bab. Pena di tangan, segala penyakit lenyap. Cepat-cepat seperti hukum. Dasar bodoh. Ku beri waktu setengah jam. Akan kulihat bagaimana dia menghidupkan kembali paman. Kalau gagal, ku buat dia keluar dengan terpujer. Sudah ku jelasin. Eyang Sao sudah meninggal. Sayang sekali. Eyang Sao melewatkan waktu terbaik untuk dimakamkan. Sampai di alam baka pun takkan tenang. Ayah. Pergi. Kakek, Nona kedua. kakek, kakek, berhenti. Kamu kesini biar APA? Kakak, aku dengar kakek kritis. Aku mau lihat dia. Kamu anak haram, berani memanggilku kakak. Baik, Nona Kian, minggirlah. Aku mau lihat kakek. Mau lihat? Aku sengaja nggak kasih. Jangan pikir aku nggak tahu. Kamu kesini cuma mau lihat ada nggak wasiat yang menguntungkanmu. Ku peringatkan, mustahil. Keluarga Kian hanya milikku. Kamu anak haram. Jangan mimpi bersaing denganku. Aku mohon, biarkan aku lihat kakek, sekali saja. Baik, berlututlah dan jilat sol sepatuku sampai bersih. Baru ku biarkan kamu lihat. Bagaimana? Kian Xiao Xiao, jangan keterlaluan. Aku keterlaluan? Chiana Liao, kamu anak haram yang gak pantas. Berani terus bersaing denganku. Kakek, minggir. Dasar Jalong, berani kau dorong aku. Apa ini? Xiao Xiaoyao, Kembalikan padaku. nama ini, jangan-jangan ini obat yang kau pakai untuk memikat pria liar? Kembalikan padaku. Gugup sekali, ternyata benar dugaanku. Pantas saja anak dari si Jalang itu. Di depan pura-pura suci dan bersih, tapi di belakang ternyata licik, hanya bisa memikat. Pria liar, dasar sundal. Ku katakan sekali lagi. Kembalikan padaku. Marah karena malu? Kalau kau baju bergera, mau tidak ku kenalkan beberapa buruh bangunan untukmu? Kau. Dr. Chen, kalian kan mengklaim diri sebagai tim medis top internasional, kenapa setelah 3 bulan dirawat? Kakek masih belum sadar? Kalau tidak bisa menyembuhkan ayahku, kalian semua akan kukirim ke kebun binatang jadi dokter hewan. Direktur Kian, tenang, kami terus berusaha.
Hanya saja penyakit kakek terlalu parah dalam waktu singkat. Kami belum menemukan solusi. Dasar sampah, sekumpulan sampah. Kalau kakek mati di tangan si jalang kecil ini, bukankah satu tembakan dua burung? Ayah, sebenarnya Leo punya cara untuk menyembuhkan kakek. Apa katamu? Ya, dia punya obat bernama pil Xiao. Liao Pilang. Bisa menghidupkan orang mati. Dasar jalan. Kali ini kau pasti mati. Leo, kau benar-benar punya obat ajaib ini? Aku tidak punya. Masih bilang tidak punya? Apa yang kau sembunyikan di belakang itu? Leo, kau mau menyimpannya sendiri? Atau kau berharap kakek mati? Ayah, bukan begitu. Mana mungkin aku berharap kakek mati? Kalau begitu, serahkan obatnya. Bukankah kau selalu ingin menjadi direktur perusahaan? Asal kakek sembuh, aku setuju. Dengan kekuasaan, kau tidak akan dikirim keluarga untuk dinikahkan. Tapi, kebenaran obat ini belum diketahui. Bagaimana jika malah membunuh kakek? Aku harus bagaimana? Masih ragu-ragu APA? Kau ingin aku menyerahkan posisi direktur padamu? Bukan, ayah, bukan itu maksudku. Ini bukan, itu tidak bisa. Kurasa kau ingin melihat kakek mati, tidak mau menolong. Ayah, dengarkan aku, pil Xiao ini. Diberikan oleh Xiao Yuan, aku takut. Siapa si Riwan itu? Penipu kampungan itu, kau memang tidak bermaksud baik. Aku lihat, kau ingin bekerja sama dengan orang luar untuk meracuni kakek, ya? Ini pasti bukan racun, aku bersumpah. Kalau bukan racun, cepat berikan pada kakek. Ahli Jen, ini obat ajaib yang dibawa khusus oleh Nona Leo. Cepat berikan pada kakek. Asalkan orang tua ini. Nari di Tianggon Chen Liao. Aku bisa mengalihkan semua tanggung jawab. Obat yang dibawa khusus oleh Nona kedua pasti tidak bermasalah. Cepat berikan pada kakek. Dasar jalang, kau tunggu saja menjadi pembunuh kakek. Semoga Tuhan memberkati, obat ini harus efektif. Kakek harus bangun. Kian Leo, sudah setengah jam. Kenapa kakek belum bangun? Buruk, kakek meninggal. Ayah, kami sudah memikirkan cara menyelamatkan kakek. Sekarang karena obat Nona kedua teracuni, kami tidak bisa berbuat apa-apa. Ya, tidak menyangka akan seperti ini. Dasar binatang durhaka, berani membunuh kakekmu. Obat itu diberikan oleh Xiao Yuan padaku. Dia bilang bisa menghidupkan orang mati. Aku juga tidak percaya, itu kakak. Kakak yang memaksa kakek memakannya. Diam, sampai sekarang kau masih ingin membela diri. Benar, Nona kedua membunuh kepala keluarga Chen. Tidak boleh maafkan. Leo, kau sangat mengecewakanku. Seharusnya kubiarkan kau mati di hutan belantara. Ayah, percayalah padaku, mana mungkin aku membunuh kakek. Sebelumnya kau sudah mesra dengan si kampungan itu. Aku sudah curiga, tidak menyangka. Kalian berdua bersekongkol membunuh kakek, aku lihat. Kau pasti berhubungan dengannya, ingin bekerja sama membunuh kakek. Merampas harta keluarga Kian. Kakek? Kau mati dengan sangat menyedihkan. Maradi Lisik, anak durhaka tak tahu malu. Bunuh bayar nyawa, membunuh kakek sendiri lebih berat hukumannya. Ayo, bawa si jalang ini pergi. Biarkan dia membusuk di penjara. Aku tidak bersalah, aku difitnah. Bersalah atau tidak, kau bisa bicara dengan kakek di neraka. Aku benar-benar tidak bersalah. Ayah, aku tidak. Xiao Yuan, aku dan tidak ada perusahaan. Kenapa kau mencelakanku? HMPH, tentu karena kau bodoh. Kak Yuan. Kita hanya bisa bertemu di kehidupan selanjutnya. Seret dia pergi. Berhenti. Hantu. Kakek, Ayah, kau sudah bangun. Apa kau sudah sembuh? Sudah, benar-benar sembuh. Aku merasa sangat nyaman sekali. Bantu aku berjalan, ayo. benar, obat itu benar-benar manjur. Xiao Yuan tidak membohongiku. Kakek, jangan-jangan ini cahaya terakhir sebelum meninggal? Kamu. Karena sudah berjanji, harus ditepati. Mulai hari ini, kau menjadi direktur perusahaan. Chen Luyao, Dasar Perempuan Lisik. Berani-beraninya merebut posisi direktur utamaku. Aku pasti tidak akan membiarkanmu lolos. Terima kasih ayah, aku jadi direktur perusahaan. Kamu ada di mana sih? Percakapan kalian semua kudengar jelas. APA Elite Top. Cuma sekumpulan penipu ulung. Pergi semua dari sini. Ada APA, cepat buka pintu. Ada APA? Takut karena gagal mengobati? Ah, tidak bagus.
Ada APA Master Yi? Aku menghitung roh kakek Sao. Sudah sampai di jembatan Naihe, tapi karena tertunda. Tidak secara Daigaber, menyebab India tidak membawa APA. Tidak bisa menyuap penjaga neraka, disiksa dengan kejam. Sangat menderita. Exine Ran, kau dengar tidak? Sudah kubilang jangan percaya. Omong kosong si kampungan itu. Bagaimana? Sekarang tahu akibatnya? Ayah maafkan aku. Aku terlalu berharap sampai membuatmu. Akhirnya seperti ini. Dokter Ye, demi aku, cepat pikirkan. Ada cara menyelamatkan atau tidak? Caranya sederhana. Masalah harus diselesaikan oleh yang membuat masalah. Bunuh si anak itu, suruh dia menggantikan kakek Sao. Kakek Sao bisa langsung berinkarnasi. Tapi, Masih ada tapi apa? Kau tega melihat paman menderita di neraka lapis 18? Kali ini, lihat kau lari kemana? Hei kau. bagaimana ayahku? Uangnya? Ini 10 juta. Tunggu sebentar. Penyakitnya belum sembuh, kok sudah minta bayaran? Sudah sembuh belum? Kalian tidak bisa lihat sendiri? Buta ya? Ayah, Ini. Kamu penipu. Sihir apa yang kamu lakukan? Mengada-ada. Mengolok-olok orang mati, kejahatan besar tak terampuni. seharusnya aku tak percaya kamu. Turunkan ayahku. Kamu. Bicara mulu. Ayah, Dalam 3 hari tanpa perawatan lanjut, dia pasti mati. Beijing Gan. Cubana kau. Siapa yang mau kau bunuh? ayah sadar? Aku tidak bermimpi kan? Nok. Masa ia mimpi? Ayah sudah sembuh total. Tidak mungkin. Dia jelas sudah mati. Mana mungkin hidup kembali? Tidak mungkin. Ini pasti tidak mungkin. Cahaya terakhir. Pasti cahaya terakhir. Daya milik jelekmu. Paman, jangan kira aku tidak sadar. Aku dengar semua yang terjadi. Kalau bukan tabib ajaib yang menolong, aku sudah dikremasi. Mana tabibnya? Kemana tabibnya pergi? Dia pergi karena marah. Bangsat, kau mau bunuh ayah? Tuan Sao jangan marah, kondisi Anda baru pulih. Jangan emosi. Nona Sao sudah memberinya 10 juta, sudah cukup adil. Tapi tabib Xiao bilang, dalam 3 hari, tanpa perawatan lanjut, pasti mati. Dasar bodoh. Cepat cari. Dalam 3 hari tak ketemu tabib, ku bunuh kalian semua. Terutama kau. Iya, cepat pergi. Nona, kabarnya Tuan Zhao sakit parah. Apa tidak APA kita datang tiba-tiba? Xiao Yuan pergi ke keluarga Zhao berobat. Entah bagaimana. Dia beri saya pil Xiao Yao. Pasti tak bisa sembuhkan Tuan Zhao. Tidak boleh. Apapun yang terjadi, aku harus bantu dia. Apapun yang terjadi, aku harus bantu dia. Mau bantu siapa? Kamu tidak apa-apa. Apa mungkin kamu benar sembuhkan Tuan Zhao? Belum, masih lama. Dia masih lama. Cepat ikut aku. Kenapa? Ayo pergi. Ini mana? Rumahku. Kamu belum menyembuhkan kakek Zhao. Keluarga Zhao pasti akan menuntut. Belakangan ini kamu sembunyi di sini saja. Jangan pergi kemana-mana. Ya? Oh, kamu khawatir tentang ini. Aku bilang belum sembuh. Maksudku belum pulih sepenuhnya. Tunggu 3 hari lagi, baru diobati sekali lagi. Tidak akan ada masalah. Begini, aku aneh. Aku kok bisa merasakan deg-degan? Tidak boleh, selain Kak Yuan. Aku tidak boleh suka siapapun. Hari ini, terima kasih untuk obatmu. Kakek sudah bangun. Kalau begitu cepat bawa aku menemuinya. Bahas soal pernikahan. Tidak bisa, kakakku itu sombong. Pasti tidak akan mudah setuju menikah denganmu. Masalah ini harus dipikirkan matang-matang. Kalau begitu kamu. Aku juga tidak bisa. Sudah kubilang, aku punya orang yang kusuka.
Sebenarnya, aku juga punya orang yang kusuka. Sayangnya, kami sudah berpisah 18 tahun. 18 tahun. Terpisah? Aku dan Kak Yuan. Berpisah 18 tahun yang lalu. Dia punya bekas luka yang sama dengan Kak Yuan. Jangan-jangan dia Kak Yuan? Kalau begitu, bisakah kamu beritahuku nama gadis yang kamu suka? Siapa namanya? Namanya, Gadis ITU, sudah menjadi arwah di bawah pedang. Kamu nanti berlatih dengan baik, jangan dipikirkan lagi. baik, Shifu. Siapa namanya sudah tidak penting. Karena dia sudah meninggal. Maaf. Dia bukan Kak Yuan. Aku sampai mengira. Kamu tinggal di sini dulu. Tapi ingat, kamu tidak boleh suka aku juga pasti tidak akan menikah denganmu. Belum tentu juga. Kamu tidak takut lama-lama jadi jatuh cinta? Hari. Sama sekali tidak mungkin. Di dunia ini selain dia, aku tidak akan menyukai siapapun. Kamu tinggal di kamar ini dulu saja. Tinggal di sini juga bagus. Peristiwa tahun lalu masih butuh waktu untuk diselidiki. Apalagi, Shifu pernah bilang, kekuatanku. Butuh bantuan tubuh Dewa 9 Yin untuk menyempurnakan teknik ini. Semuanya butuh waktu. Makanlah. Tak kusangka putri keluarga kaya seperti kamu bisa masak sarapan. Putri keluarga kaya. Itu kakakku. Aku cuma anak haram yang tidak pantas ditampilkan. Makanlah, nanti dingin jadi tidak enak. Ini. Kue bunga osmanthus ini. Ada apa? Adik Xiao Yuo. Kakak Yuan. Kue bunga osmanthus ini diajarkan ibuku. Rasanya sangat berbeda, coba kamu cicipi. Enak. Kenapa? Tidak enak. Siapa yang mengajarimu membuat kue bunga osmanthus ini? Ibuku, aku sudah bisa membuatnya sejak kecil. Kalau begitu waktu kecil, apakah kamu kenal seorang anak laki-laki marga Cheng? Marga Cheng? Iya. Jangan-jangan dia maksud kakak Yuan? Tidak boleh, aku tidak boleh bilang. Bagaimana kalau dia? Mata-mata orang-orang berbaju hitam itu bisa membahayakan kakak Yuan. Aku tidak kenal. Kamu makan saja, aku sudah kenyang. Sepertinya aku terlalu banyak berpikir. Dia adalah putri kedua keluarga Qian. Adik Xiao Ruo hanya seorang yatim piatu. Bagaimana mungkin mereka orang yang sama? Oh iya, hari ini kamu sendirian di rumah. Aku akan pergi ke pesta malam keluarga San. Tugas menandatangani kontrak yang diberikan kakek harus diselesaikan. Tidak boleh. Kamu tidak boleh pergi, dahimu menghitam. Kalau pergi pasti ada bahaya. Apa dahi menghitam? Ini semua tahayul kuno. Pesta ini sangat penting bagiku. Lagi pula kepala keluarga San adalah Grandmaster, bukan orang sembarangan yang bisa dihina. Grandmaster. Dulu yang membantai seluruh keluargaku adalah Grandmaster. Kalau begitu, aku juga ikut. Baiklah. Xiao Yuan, aku memang meremehkanmu. Tapi, siapapun kamu hanya bisa tunduk di bawahku. Menjadi priaku, Nona kedua keluarga Qian ini benar-benar cantik bukan main. Sayangnya, dia anak haram. Pelengkan suara, Jo wanita yang dai pelayang Master Sun. Hati-hati kalau sampai didengar yang Master Sun. Chien Liao. Waktu itu aku sudah menyiapkan anggur dan kamar. Kau berani kabar dime-dime. APA kau tidak menganggap aku. Sun Hao Yu, Ada. Bukan, yang Master San. Aku ini wanita rendahan, tidak pantas untukmu. Minum ini, aku akan memaafkanmu. Kalau tidak, hari ini kau harus membayar 2 kali lipat. Yang Master San, aku benar-benar tidak bisa minum alkohol. Tidak bisa. Kalau begitu, hari ini aku akan mengajarimu. Orang-orang, tahan dia. Kalau tidak ingin mati, minta maaf padanya. Kamu siapa? Oh, aku ingat, kamu itu yang membawa surat pernikahan, ingin menikahi Nona Xiao Xiao. Orang Kampungan. Kamu ini apa? Berani menyuruhku minta maaf?
Yang Master San, dia baru datang ke kota besar, tidak mengerti sopan santun. Tolong jangan dihiraukan. Xiao Yuan, cepat minta maaf pada Yang Master San, cepat. Menyuruhku minta maaf padanya? Dia tidak pantas. Dia adalah putra keluarga San, keluarga kuno yang kuat. Keluarga itu memiliki banyak ahli, orang biasa tidak berani melawan. Berani melawanku, kamu yang pertama. Perlutut. Jilat sepatuku sampai bersih, aku akan memberimu kesempatan. Kalau tidak, aku akan mengambil kedua kakimu. Yang Master San, lihatlah wajahku, lepaskan dia. Aku mohon. Perci, anak haram yang tidak pantas. Berhak apa meminta aku melihat wajahmu? Wajah? Nanti aku akan lihat baik-baik bagian dalammu. Cepat berlutut, ini kesempatan terakhirmu. Ibyu. Ingat, harus bertahan hidup. Serahkan Tiger Token atau mati. Cincin ini? Dari mana asalnya? Ini adalah warisan keluarga saya. Melambangkan status kepala keluarga. NAK. Sekarang kamu tahu dengan siapa kamu berhadapan, kan? Ternyata, 18 tahun lalu, keluarga San juga terlibat. Dasar sampah, berani-beraninya memukulku. Aku adalah penerus keluarga San. Hari ini aku akan membunuhmu. Tidak ada yang bisa menyelamatkanmu. Aku membunuhnya. Kakak, 18 tahun lalu, cincin ini dipakai oleh siapa? ayahku, 18 tahun lalu aku masih kecil. Beberapa hari lalu baru, dia menyerahkannya padaku. Ayahmu? Ya, ayahku, kakak aku salah. Kumohon lepaskan aku. Telepon ayahmu, suruh dia datang untuk mati. Aku akan melepaskanmu. Aku akan telepon sekarang. Halo ayah, aku dipukuli orang, cepat datang. Selesai. Ayah San Xiao adalah ahli bela diri kuno. Kamu pasti bukan lawannya. Kenapa kamu tenang sekali? Aku menyesal membawamu ke sini. Kamu tidak tahu betapa mengerikannya keluarga San. Benar, membunuh tanpa berkedip. Sangat mengerikan. Begini, selagi belum ada orang, cepat lari, pergi. Ini ada 1 juta. Ini semua tabunganku, ambil ini. Bawa mobilku. Cepat pergi, jangan menoleh, jangan pernah kembali lagi. Dengar? Cepat. Dulu ada seseorang yang menolongku tanpa mempedulikan nyawanya. Dulu, aku juga pernah menolong seseorang tanpa mempedulikan nyawaku. Sayangnya, orang itu tidak pernah muncul lagi, mungkin sudah mati. Kali ini, aku harap kamu bisa selamat, ambil ini. Aku pergi. Kalau kamu, Aku kan anak kedua keluarga Qian. Mereka tidak bisa berbuat apa-apa padaku. Hari ini, tanpa izinku, tidak ada yang boleh pergi. Sudah terlambat. Kamu cepat pergi. bukankah dia sudah bilang? Tidak ada yang boleh pergi. Ayah, akhirnya kamu datang. Dia yang memukulku. Tanganku dipuntir sampai patah. Dia bilang ayah harus datang untuk mati. Baru aku lepaskan. Bocah, berani-beraninya meremehkan keluarga San. Kau yang pertama, segera pergi dari sini. Sujud dan ketuk kepala 10 kali, potong 1 lenganmu. Mungkin. Aku bisa memaafkan nyawamu. Kau berlutut. Lalu bunuh dirimu. Aku juga bisa membiarkan keluarga San pergi. Dia tidak akan menyerah sampai melihat peti mati. Mungkin dia sudah gila ketakutan, tidak sadar ajal sudah dekat. Besar sekali mulutmu. Aku ingin lihat seberapa kuat kau. Sampai berani bicara begitu sombong. Hati-hati. Menguji aku? Kau belum cukup level. Serang semuanya. Hari ini, aku hanya menargetkan keluarga San. Yang tidak terkait keluarga San, segera pergi. Dia kenapa sekuat ini? Tak kesangka di USA muda. Kau sudah sehebat ini. Aku meremehkanmu. Dalam hidupmu, pernahkah kau melakukan hal yang melanggar hati nurani? Sepanjang hidupku, aku selalu jujur dan terbuka. Mana mungkin melakukan hal hina. Justru kau, aku menghargai bakatmu. Jika kau mau tunduk pada keluarga San, hari ini bisa ku maafkan. Dengga tidak, kampungan. Jadi pada keluarga San, ini adalah kesempatan emas bagimu. Xiao Yuan. Kau tak bisa melawan mereka, terimalah. Aku ingatkan lagi, 18 tahun lalu. Pembantaian keluarga Cheng, kau ikut terlibat.
Kenapa dia menanyakan urusan keluarga kakak Yuan? Jangan-jangan, Ini rahasia besar. Bagaimana dia tahu? Siapa sebenarnya dia? Sepertinya orang ini tidak boleh dibiarkan hidup. Aku tak pahami ucapanmu. Aku tanya terakhir kali. Piley, tundak jadi pada keluargasan, atau mati. Mana pilihanmu? Sepertinya kau tak mau mengaku. Kalau begitu, kupukuli sampai kau mengaku. Bocah, jangan sok jagoan hanya karena bisa sedikit jurus. Berani melawan ayahku. Dia Grandmaster, membunuhmu. Semudah menyembeli anjing. Aku akui bakatmu luar biasa. Tapi kau masih terlalu muda. Jika kau ingin mati, aku akan kabulkan. Amble. kekuatan yang mengerikan. Sekarang baru takut? Sudah terlambat. Rupanya kau juga seorang Grandmaster. Guru besar. Apa-apaan ini? Ayah. Kamu ini siapa sebenarnya? Kenapa kekuatanmu begitu hebat? Katakan kebenaran 18 tahun yang lalu. Aku bisa hanya membunuhmu saja. Jika tidak, keluarga San akan kubasmi. Kamu masih ingin tahu kebenaran 18 tahun yang lalu ya? Aku sengaja tidak akan memberitahumu. Lihat saja apa yang bisa kamu lakukan padaku. Kalau begitu aku akan bunuh dulu anakmu, lalu anggota keluarga San yang lain. Terus membunuh sampai kamu bicara. Ayah, tolong aku. Jangan bunuh dia. Minggir, hari ini. Mereka harus mati. Membunuh itu melanggar hukum. Sehebat apapun kamu, apa kamu lebih hebat dari senjata api? Ya, aku sudah memanggil pasukan pengawal. Inspektur segera datang. Nanti aku juga akan menuduhnya bersekongkol denganmu. Apa kamu mau dia ikut celaka karena kamu? Xiao Yuan, pesta ini sangat penting bagiku. Kalau sampai gagal, kakakku pasti akan memanfaatkan situasi ini. Jangan menyusahkanku, ya. Baka, masalah ini belum selesai. Tunggulah ajalmu. Maaf ya. Mengganggu pestamu, aku akan menggantinya. Sebentar, kenapa kamu menyelidiki kasus pembantaian keluarga Cheng? Aku tidak bisa membuka identitasku. Kalau tidak pasti akan menimbulkan kecurigaan, ini bukan urusanmu. Tidak, aku harus tahu tentang pembantaian keluarga Cheng. Sudah menjadi larangan di Yunzu, tidak ada yang mau terlibat. Tapi kamu mau menyelidiki sampai tuntas, katakan padaku. Kamu ini siapa sebenarnya? Kenapa banyak sekali kebetulan? Kakak Yuan, itu kamu kan? Semua orang tahu keluarga Cheng dibunuh tanpa alasan. Aku hanya ingin menegakkan keadilan saja. Menegakkan keadilan juga adalah kewajiban seorang pendekar. Kalau begitu, apa kamu sudah menemukan keberadaan Cheng Yuan dari keluarga Cheng? Ada. Dia di mana? Katakan padaku di mana dia. Dia dan keluarganya sudah dibunuh saat itu juga. Ternyata dia benar-benar sudah meninggal. Pantasan selama ini tidak mencariku. Sandahai pasti salah satu pembunuh waktu itu. Aku harus melalui dia untuk menemukan kebenaran. Aku pergi dulu. Ayah, bukankah kau ini guru besar? Kok sampai kalah dengan orang kampung? Kamu benar-benar lemah, tidak bisa mengalahkan siapapun. Dasar sampah. Kalau bukan karena kamu pamer di luar, tidak akan ada masalah seperti ini. Kamu malah menyalahkanku? Dia mulai membunuh setelah melihat cincin jelek ini. Siapa yang menyuruhmu membunuh dengan cincin jelek itu dulu? Oh ya, apakah keluarga Cheng benar-benar kamu yang membunuh dulu? Tidak semuanya. Aku hanya terlibat. Waktu itu, kami punya seorang pemimpin. Ada 4 dalang utama yang terlibat dalam hal ini. Kalau begitu cepatlah sebutkan nama mereka. Mungkin kita masih punya sedikit harapan. Anak ini benar-benar aneh. Tidak bisa. Kalau aku menyebut nama mereka, keluarga San benar-benar akan hancur. Lalu apa yang harus kita lakukan? Dia pasti akan segera datang ke sini. Dia tidak akan membiarkan kita hidup. Anakmu benar. Katakan kebenaran yang terjadi dulu. Aku bisa membiarkan kalian hidup. Bagaimana kamu bisa masuk? Teh kuno dari gunung belakang keluarga Cheng, sudah lama tidak minum. Bagaimana kamu tahu ini teh kuno dari gunung belakang keluarga Cheng? Kamu siapa sebenarnya? Paman Xiao. Kumohon maafkan aku. Hanya dengan satu kata dari Anda. Bukan hanya Qian Liao,
bahkan istriku. Bisa kuberikan kepada Anda. Bahkan jika dia benar-benar memiliki tubuh Dewa 9 Yin, apa gunanya kamu memperebutkannya? Katakan, siapa saja yang membantai keluarga Cheng dulu? Aku memang terlibat dalam pembantaian keluarga Cheng. Tapi, apa hubungan keluarga Cheng denganmu? Apa hakmu untuk menanyakan hal ini? Aku tidak punya hak. Namaku Cheng, nama depannya Yuan. Menurutmu, apakah aku punya hak atau tidak? Cheng Yuan. Sisa-sisa keluarga Cheng, ternyata kamu tidak mati. Katakan, siapa saja yang membantai keluarga Cheng dulu? Ayah, cepat katakan. Kita sudah di ujung maut. Masih bicara tentang moralitas dunia persilatan apa? Hahaha. Sisa-sisa keluarga Cheng. Kau pikir aku, Sandahai, yang sudah berkeliaran di dunia persilatan puluhan tahun, tidak punya kartu as? Bisa menghindari seranganku, kamu cukup hebat. Bisa membuatku menghindar dengan sekuat tenaga. Kamu juga cukup hebat. Anak muda, Chen Lao sudah mencapai tingkat kesempurnaan Grandmaster. Membunuhmu seperti menginjak semut. Aku ingin lihat bagaimana kamu bisa sombong lagi. Ini dia, Chen Lao. Cepat bunuh dia. Anak muda, seharusnya aku tidak perlu mengintimidasi yang lebih muda, tapi kamu masuk ke keluarga San tanpa izin, dan melanggar aturanku. Begini saja, kamu berlutut dan membungkuk 3 kali. Lepaskan semua kemampuanmu, maka masalah ini selesai. Tidak. Aku ingin dia mati. Selama dia masih hidup, aku tidak akan tenang. Sayang sekali, tuan muda kami menginginkan nyawamu. Aku juga tidak akan mengampunimu. Bunuh dirilah, aku akan membiarkan jenazahmu utuh. Bunuh dirilah sekarang, aku juga akan membiarkan jenazahmu utuh. Tidak mau menerima kebaikan, sekarang kau harus menerima hukuman. Meski bakatmu bagus, tapi kau masih terlalu muda. Hari ini aku akan mengajarimu. Harga dari sikap yang tidak tahu diri. Ilmu campuran tanpa batas. Tenaga pukulan yang mengerikan. Anak muda, bersiaplah untuk hancur lebur. Ah, bagaimana mungkin? Seranganku tidak berpengaruh sama sekali padanya. Inikah kekuatanmu? Tuhan memiliki belas kasihan, aku hanya menggunakan sepertiga kekuatanku. Memberimu sedikit harapan. Karena kau tidak menyesal. Jangan salahkan aku. Naga besar yang perkasa. Chen Lao akan menggunakan seluruh kekuatannya. Kekuatan yang begitu menakutkan. Pasti akan menghancurkannya menjadi debu. Ini tidak mungkin. Seberapa kuat kau sebenarnya? Kekuatanku tidak pantas kau ketahui. Sekarang kartu trufmu sudah habis, bisakah kau bicara? Kakak Sial, bukan, Tuan Sial. Urusan keluargamu benar-benar bukan urusanku. 18 tahun yang lalu. Aku masih anak-anak. Semua itu perbuatan ayahku. Kumohon lepaskan aku. Seumur hidupku, aku akan menjadi budakmu. Kau! Bunuh saja aku. Pokoknya, aku tidak akan mengkhianati siapapun. Kau tidak takut mati? Atau kau juga tidak takut dia mati? Jika kau tidak bicara, aku akan membunuhnya dulu. Lagi pula dia juga banyak berbuat jahat, pantas mati. Ayah, selamatkan aku. Jika aku mati, keluarga San akan punah. Ayah kau, baiklah. Lepaskan dia, aku akan memberitahumu. Cepat katakan. Yang membantai keluarga Cheng adalah... Siapa? Siapa yang bisa membunuh di hadapanku? Yang membantai keluarga Cheng adalah... Siapa? Meskipun kau adalah reinkarnasi dewa, dengan kekuatan yang luar biasa, aku akan menemukanmu dan menghancurkanmu hingga menjadi debu. Kau kemana saja? Kenapa semalaman tidak pulang? Maaf, aku pergi untuk urusan. Hei, cepat ikut aku. Kakek setuju untuk menemuimu. Ah, Bukankah kamu buru-buru ingin menikahi kakakku? Sekarang adalah kesempatan terbaik. Cepat pergi. aku bahkan belum mengerti siapa di antara kalian yang benar-benar. 9 ini Divine Body. Cepat pergi. Kakak, ini adalah Xiao Yuan. Obatnya yang menyembuhkanmu. Gurumu baik-baik saja? Guruku baik-baik saja. Dia juga menyampaikan salam untukmu. Kakek, kali ini Xiao Yuan membawa
perjanjian pernikahan yang dulu kamu tanda tangani dengan gurunya. Ingin menikahi kakak, harap kamu menepati janji. Dan menikahkan kakak dengannya. Tidak bisa, meskipun dia berjasa pada keluarga Qian. Tapi dia tidak punya status terhormat atau kekuasaan besar. Bagaimana saya atas mengikuti keluarga Qian? Benar, Xiao Xiao adalah penerus keluarga Qian. Bukan sembarang orang bisa mendekatinya. Kalau begitu, kalian juga tidak mengakui pernikahan ini? Ini zaman apa lagi? Siapa yang masih pakai cara lama? Tentu saja tidak Jakui. Tidak, aku Qian Guanyi mengakuinya. Bagus. Kamu dapat yang kamu inginkan. Meskipun aku belum bisa memastikan apakah Qian Xiao Xiao adalah 9 yin di Vinebadi. Tapi selama dia mengakui perjanjian pernikahan, segalanya akan lebih mudah. Kakek memang orang yang menepati janji. Ayah, kamu tidak waras. Xiao Xiao adalah cucu perempuan pertamamu. Bagaimana bisa kamu menikahkannya dengan orang kampung ini? Dia menyembuhkanmu hanya kebetulan. Jangan-jangan. Kamu benar-benar percaya dia adalah tabib hebat? Dia bahkan tidak pantas mengikat sepatu Xiao Xiao. Ayah, jangan sampai kamu salah langkah dan menjerumuskan Xiao Xiao ke dalam lubang api. Tidak, kalian semua salah paham. Aku setuju menepati perjanjian pernikahan. Tapi yang dinikahkan bukan Xiao Xiao. Capi Eliao. Eliao bagus. Ayah, kamu sangat bijaksana. Dengan begitu tidak melanggar janji pada orang lain. Nona Leo memang statusnya berbeda. Menikah dengannya cukup pantas. Tidak bisa. Aku tidak bisa menikah dengannya. Seumur hidupku hanya akan menikah dengan kakak Yuan. Kurang ajar. Ini keputusan kakekmu, kamu tidak berhak menentang. Harus menikah. Aku sudah punya orang yang kusukai. Aku bersumpah hanya akan menikah dengannya seumur hidupku. Nona kedua ini memang wanita yang setia dan berbudi. Entah adik Xiao Ruo masih hidup atau tidak. Apakah dia juga masih mengingatku seperti ini? Perkawinan anak-anak sejak dulu ditentukan oleh orang tua dan perjodohan. Tidak bisa kamu pilih sendiri. Baiklah, masalah ini sudah diputuskan. Jangan banyak bicara. Xiao Yuan, sebenarnya aku dan gurumu hanya kebetulan bertemu, lalu dia menyelamatkanku. Barulah pernikahan ini diatur. Hari ini kamu menyelamatkanku. Aku akan menikahkan Leo denganmu. Dengan begitu, kita tidak saling berhutang lagi. Ternyata dia tidak tahu latar belakang gurunya. Makanya dia begitu sombong. Kakek, kedatanganku kali ini belum tentu untuk menikah. Nah kan, sekarang Leo dinikahkan denganmu. Kamu seharusnya bisa menerima kan? Aku tidak menerima. Kakek, ayah, aku tidak setuju Leo menikah dengannya. Xiao Xiao, kenapa kamu juga ikut ribut? Perjodohannya dengan keluarga Qian ditentukan oleh kakekmu dulu. Harus ada satu orang yang menikah ke sana, kalau tidak, bagaimana keluarga Qian bisa berdiri di Yunzhou nanti? Benar, Xiao Xiao, jangan manja. Anak ini tidak punya later belakang apa. Leo menikah dengannya tidak akan menjadi ancaman bagimu. Xiao Xiao, kali ini aku sudah memutuskan. Tidak bisa diubah. Aku, Qian Guanyi. Tidak akan ingkar janji pada siapapun. Tidak, maksudku, aku yang akan menikah dengannya. Bagus. Kalau begitu aku tidak perlu menikah. Qian Xiao Xiao ini lagi-lagi punya akal apa? Kakek, kalau kakak mau menikah, biarkan saja. Lagi pula kakak adalah putri sulung keluarga Qian. Tidak boleh, Xiao Xiao adalah putri sulung. Mana bisa menikah dengannya? Benar, Xiao Xiao adalah putri sulung. Suaminya harus dari keluarga terpandang agar sepadan. Tidak mencoreng nama keluarga Qian. Ini menyangkut masa depan keluarga Qian, jangan gegabah. Dia hanya orang kampung. Meskipun dia orang kampung, aku, Qian Xiao Xiao, tetap akan menikah dengannya. Sudah kubilang tidak boleh. Dia itu siapa? Kamu kan tahu, kalau bukan karena perjodohan dan kebetulan menyelamatkan kakekmu, dia bahkan tidak layak berdiri di sini. Apalagi menikahi Leo. Kalian tidak tahu nilai dirinya. Bagaimanapun juga, aku pasti akan menikah dengannya. Hemo, Kalian berhenti bertengkar. Sebenarnya, aku datang ke sini untuk menikahi salah satu dari mereka berdua. Tubuh 9 yin. Tapi sekarang, keduanya memiliki kondisi ini. Tubuh 9 yin. Apa yang terjadi dengan pakar Chen ini? saluran meridiannya dipenuhi hawa dingin. Jika aku tidak salah, dia seharusnya adalah tubuh 9 yin yang legendaris. Kalau aku, saluran meridianku juga ada hawa dingin. Kamu hanya menderita penyakit dingin. Memang sangat mirip dengan tubuh 9 yin. Kakak Untuk Menopo. Kalau tidak bisa dibedakan, apa yang ingin kamu lakukan? Tubuh 9 yin yang asli. Setiap malam tanggal 15, saat paling yin. 8 saluran meridian akan menunjukkan tanda-tanda yin dingin. 3 hari lagi tanggal 15. Saat itu,
Aku akan memeriksa saluran meridian. Dan akan tahu. Kalau begitu, mari putuskan 3 hari lagi. Kakak Yuan. Aku tahu. Aku seharusnya tidak menyukai orang lain. Tapi aku tidak bisa mengendalikan hatiku. Aku tidak sadar. Menyukai Xiao Yuan. 3 hari lagi, dia akan tahu aku adalah tubuh 9 yin. Apa yang harus aku lakukan? Kakak Yuan, kamu bawa koin untuk apa? Ketika menghadapi hal yang tidak bisa diputuskan, bisa pakai lempar koin. Biarkan langit yang membantu memutuskan. Kakak Yuan, meskipun semua orang mengira kamu sudah meninggal, tapi aku selalu merasa kamu masih hidup. Kalau kamu masih hidup, muncul sisi kepala. Kalau sudah meninggal, muncul sisi ekor. Kalau di tengah, tidak, aku akan setuju menikahi Xiao Yuan. Tidak mungkin. Ini pasti kebetulan. Coba lagi. Sekali adalah kebetulan. 2 kali berturut-turut. Tidak mungkin kebetulan lagi. Mungkinkah? Mungkinkah langit benar-benar ingin aku menikahi Xiao Yuan? Tidak bisa. Kalau aku menikahi Xiao Yuan, kakak Yuan kembali, bagaimana aku harus menghadapinya? Xiao Yuan. Kenapa kamu menangis? Kakak Yuan, kamu bawa koin untuk apa? Ketika menghadapi masalah yang tidak bisa diselesaikan, bisa pakai lempar koin. Biarkan langit yang memutuskan. Kamu sedang dihadapkan pada hal yang sulit diputuskan? Siapa yang mengajarimu lempar kain? Tidak boleh. Aku tidak bisa membocorkan identitas kakak Yuan. Bingung saat ada masalah. Bukankah semua orang juga begitu? Kamu kok datang? Aku tinggal di sini. Pasti akan kembali. Aku lelah. Kamu juga istirahatlah lebih awal. Aduh, aku kan sebenarnya suka adik Xiao Ruo. Tapi demi bertahan hidup, harus menikah dengan Qian Xiao Xiao. Atau Qian Lei-Yao. Tapi untuk kedua saudari Qian, aku lebih suka Lei-Yao, bahkan aku sadar tanpa disadari. Sudah jatuh cinta padanya. Xiao Ruo. Apa aku sangat tidak tahu malu? Sebenarnya aku tidak takut mati. Kalau tidak bisa menemukan Xiao Ruo, hidup juga tidak ada artinya. Sayangnya dendam orang tua belum terbalaskan. Xiao Ruo. Harus bagaimana? Meski Shifu bilang kamu sudah meninggal. Tapi aku selalu merasa kamu pasti masih hidup. Begini saja. Kita lempar koin, kalau bagian atas berarti kamu masih hidup. Kalau bagian bawah, berarti kamu sudah meninggal. Kalau di tengah, berarti kamu setuju. Aku menikah dengan salah satu saudari Qian yang memiliki tubuh Dewa 9 Yin. Kebetulan. Ini pasti kebetulan. Xiao Ruo. Apa kamu juga ingin aku menikahi pemilik tubuh Dewa 9 Yin? Semoga yang asli adalah Lei-Yao.
Besok adalah hari peringatan orang tua. Aku akan pergi berziarah dulu. Besok adalah hari peringatan keluarga kakak Yuan. Harus pergi berziarah. Besok sudah hari ketiga, kalau tidak bisa menemukan tabib ajaib. Nyawaku tidak akan selamat. Di mana tabibnya? Paman, sudah dicari di mana-mana. Benar-benar tidak ada petunjuk. Cepat cari lagi. Cari semalaman, tidak boleh tidur. Kalau besok tidak ketemu, sebelum aku mati, aku bawa kalian semua. Pergi. Cepat pergi. Ini dulunya adalah villa keluarga Cheng, tak disangka jadi seperti ini. Ayah, ibu. Aku pasti akan membunuh pelakunya. Akan kubalas dendam untuk kalian. Hei, ngapain lo? Ini tempat yang bisa sembarangan diganggu. Cepat pergi. Kalau enggak, jangan salahkan gue. Aku cuma mau berziarah ke keluarga. Sebentar lagi pergi. Mau berziarah ke keluarga di wilayah gue? Boleh, tapi sujud dulu, sembah 10 kali baru bicara. Wahahaha. Kalau aku nggak mau sujud, Nggak sujud? Ya udah, nggak usah berziarah. Bayarkan mereka jadi hantu kelaparan di neraka. Wahahaha. angkat kakimu. Hari ini hari peringatan mereka, aku nggak mau membunuh. Ha. Membena, denger nggak tuh? Wahahaha. Dia bilang mau bunuh gue. Aduh, takut banget gue. Wahahaha. Kakak Dave itu bos di sini. Berani-beraninya melawan dia, mau mati ya lu, bocah. Gue kasih kesempatan terakhir, sujud atau enggak? Aku benar-benar nggak mau membunuh. Pergi. Bocah, jangan sok jagoan. Berani-beraninya sombong di depan gue. Sini. Hubert dia, kalau ada masalah, gue yang tanggung. Nggak berani? Nggak berani. Dasar penjahat. Pergi. Berani macam-macam sama gue? Mati ayah lu. Yah, bakal ada mayat lagi di beton nih. Gue nggak percaya, tenagamu bisa lebih besar dari ekskavator. Lari cepat. Ini manusia apa setan sih? Aku cuma mau berziarah dengan tenang. Kenapa lo cari mati? Ampun. Aku salah. Aku dari keluarga Sao. Sao Wuji itu pamanku. Kalau lo bunuh aku, keluarga Sao pasti nggak akan melepaskan lo. Sao Wuji? Kayaknya lo emang gak mau hidup lagi. Gue kasih waktu 5 menit, panggil Sao Wuji ke sini. Oke. Paman, ada yang buat onar di proyek, dia mau bunuh aku. Cepat ke sini. Piwei onar. Kenapa buat onar? Dia mau berziarah ke orang tuanya di proyek. Ziarah? Proyek itu dulunya rumah keluarga Cheng. Ayah dan anak keluarga San sudah dibunuh. Jangan-jangan sisa keluarga Cheng balik buat balas dendam? Tidak mungkin, keluarga Cheng, tidak mungkin ada yang selamat. Ayah, apa yang kau katakan? Keluarga Cheng apa? Tidak apa-apa, segera kumpulkan semua ahli, pergi ke lokasi proyek. Yang lain terus mencari tabib ajaib. Ya. Saya selesai keluarga Cheng. Kau seharusnya tidak kembali. Bocah, kepala keluarga Sao akan datang dengan para ahli. Rani, tunggu saja di sini. Pasti akan mengantarmu bertemu orang tuamu. Ayah, ibu, hari ini adalah hari peringatanmu. Anakmu tidak mampu. Tidak bisa menemukan semua pembunuh untuk membalas dendam untukmu. Tapi aku punya firasat, segera bisa menemukan mereka.
Siapa? Berani membuat keributan di wilayah keluarga Sao? Paman, dia orangnya. Si orang kecil yang tidak tahu dari mana asalnya. Sama sekali tidak menghormatimu. Bahkan bilang jika kau berani datang, akan membunuhmu juga. Ternyata keluarga Sao terlalu rendah hati. Sampah seperti kucing dan anjing pun berani menginjak. Orang-orang, tangkap Jian Toku. Sao Wuji. Ternyata kau benar-benar tidak ingin hidup, ya? Ternyata Tabib Xiao. Ayah, Tabib, bagus sekali. Tidak menyangka bertemu di sini. Tabib Xiao, kumohon, cepat selamatkan ayahku. Hari ini sudah hari ketiga. iya, Tabib, selama ini untuk mencari Anda. Aku mengerahkan semua kekuatan keluarga Sao. Hampir membalikkan seluruh Yun Shou. Ternyata orang-orang keluarga Zhao. Benar, seperti ini saja tidak bisa menemukan. Paman, dia masih hijau. Mana mungkin tabib ajaib? Cepat suruh orang bunuh dia untuk melampiaskan amarahku. Cayam. Tanpa dia, aku sudah mati. Dia baru saja menyelamatkan ayah tahun ini. Mana mungkin salah? Kau berani menyinggung tabib. Cepat minta maaf. Dia bilang datang untuk memperingati orang tuanya. Tidak terlihat seperti tabib sama sekali. Terlalu emosi sampai lupa hal ini. Tabib, kau di sini memperingati orang tuamu. Boleh tahu nama orang tuamu? Katakan. Mungkin aku kenal. Pembunuhnya belum ditemukan. Aku tidak bisa membuka identitas. Nanti malah membuat mereka waspada. Orang tua kurang biasa, beberapa tahun lalu. Meninggal dalam kecelakaan di sini. Meninggal dalam kecelakaan beberapa tahun lalu. Ternyata bukan sisa-sisa keluarga Cheng. Kamu? Bagaimana kamu mendapatkan tanah ini? Kalau aku tidak salah ingat, tanah ini dulunya milik keluarga Cheng. Jangan-jangan kamu kenal dengan keluarga Cheng? Atau kehancuran keluarga Cheng ada hubungannya denganmu? Dokter Suci bercanda, keluarga Sao selalu berbisnis secara legal. Mana mungkin, kami terlibat dalam kehancuran keluarga Cheng? Dokter Suci, tanah ini keluarga Zhao beli dengan harga 2 miliar. Dari lelang pemerintah. Oh, begitu. Tidak apa-apa. Aku cuma bertanya saja. Apa yang kamu tangguh? Cepat minta maaf kepada Dokter Suci. Dokter Suci, aku salah. Aku tidak seharusnya menyinggungmu. Kumohon, lepaskan aku. Aku rela memotong salah satu lenganku. Ah, Hari ini aku tidak ingin membunuh. Pergi. terima kasih, Dokter Suci. Terima kasih. Sekarang giliranmu. Jika Dokter Suci tidak memaafkanmu, aku sendiri yang akan membunuhmu. Dokter Suci, aku salah. Aku tidak seharusnya menyusahkanmu waktu itu. Anggap saja aku seperti angin. Aku salah, Dokter Suci. Aku tidak punya anak, hanya punya keponakan ini. Kumohon, jangan dendam padanya. Aku sudah lupa kejadian waktu itu. Dia tidak pantas kusinggung. Cepat pergi. Dokter Suci, apapun permintaanmu, silakan sampaikan. Bahkan jika harus membangun kuil untuk orang tuamu, aku rela. Kumohon, Dokter Suci, berikan obat penyelamat. Keluarga Zhao siap membayar apapun. Termasuk diriku sendiri. Kumohon, Dokter Suci, berikan obatnya. Minum ini, setidaknya kamu bisa hidup 20 tahun lebih lama. Tapi, harganya 1 juta. Baik-baik. Sepertinya dia tidak tertarik padaku. Kalian pergi saja. Jangan ganggu aku berziarah. Ya. Sao Wuji. Ada lagi yang perlu Dokter Suci sampaikan? Lebih baik kamu tidak terlibat dalam kehancuran keluarga Cheng. Tentu saja, tentu saja. Sangat mirip dengan keluarga Cheng. Xiao Yuan, kuharap kamu bukan sisa-sisa keluarga Cheng. Ada yang datang berziarah. Pasti kakak Yuan. Semua anggota keluarga Cheng sudah tewas. Hanya kakak Yuan yang mungkin masih hidup. Pasti kakak Yuan yang baik. Tidak mungkin orang lain. Ada orang yang datang berziarah untuk kakak Yuan. Kamu di mana, kakak Yuan? Sama seperti terakhir kali. Kalau kakak Yuan masih hidup, bagian atasnya menghadap ke atas. Kalau sudah meninggal, bagian atasnya menghadap ke bawah. Kalau di tengah-tengah, aku akan mencari Xiao Yuan. Kakak Yuan ternyata masih hidup. Orang yang baru saja datang pasti kakak Yuan. Syukurlah masih hidup. Sudah kembali. Lambat laun kita akan bertemu lagi. Sudah ketemu siapa yang membunuh keluarga San? Pihak resmi belum menemukan.
Tapi mata-mataku bilang pernah melihat Xiao Yuan pergi ke rumah keluarga San, lalu menemukan ayah dan anak keluarga San sudah tewas. Itu dia adalah sisa keluarga Cheng, pertama membunuh keluarga San. Lambat laun akan sampai ke aku. Paman, kamu bicara apa? Sisa keluarga Cheng? Sudah begini. Tidak bisa disembunyikan lama, tidak apa-apa memberitahumu. 18 tahun lalu, pembantaian keluarga Cheng, aku juga terlibat. Keluarga San juga terlibat, tidak disangka. Anak tunggal keluarga Cheng, Cheng Yuan, berhasil melarikan diri. Sekarang adalah Xiao Yuan. Sekarang kembali balas dendam, dengan caranya. Keluarga Sao hanya bisa menunggu nasib, tidak. Paman, menurutmu, pasti banyak yang terlibat dulu. Kamu bisa memaksa orang lain bertindak dulu, menghabisi dia, begitu. Kamu bisa tenang, hahaha. Taktik yang bagus, memanfaatkan orang lain, sangat cerdik. Dasar setan, 18 tahun, kamu tidak pernah menghubungiku, bukan tiba-tiba merindukanku kan? Sisa keluarga Cheng, Cheng Yuan, sudah kembali. APA? Masih hidup? Sekarang namanya Xiao Yuan, sangat hebat. Orangku tidak bisa melawan, hanya bisa mengandalkanmu. Si ratu racun ini bertindak. Dia di mana? Keluarga Qian. Sisa keluarga Cheng, kenapa kamu kembali mencari mati? Xiao Yuan hari ini pergi kemana? Pergi ke lokasi proyek untuk berziarah, juga bertengkar dengan orang keluarga Sao. Aku mengizinkanmu mengintip, tapi jangan keterlaluan. Kalau masih ada lagi, aku akan mencongkel matamu. Pergi. Aku tidak percaya tenagamu lebih besar dari ekskavator. Xiao Yuan, kamu benar-benar membuatku terkejut. Kekuatan seperti ini mungkin sulit ditemukan di dunia. Aku bisa membantumu. Ah, kamu tidak perlu tahu siapa aku. Yang penting kamu tahu. Aku bisa membantumu mendapatkan Xiao Yuan. Yang akan dinikahinya adalah tubuh 9 yin, Qian Liao. Adalah tubuh 9 yin yang sebenarnya. Makan ini, maka denyut nadimu akan berubah menjadi denyut tubuh 9 yin. Sementara itu, aku juga akan memberi obat pada Qian Liao. Mengubah denyut nadinya. Kenapa kamu membantuku? Tubuh 9 yang, jika berhubungan dengan orang yang bukan tubuh 9 yin, kekuatanmu akan hilang. Tentu saja aku ingin menyingkirkannya. Kamu tidak perlu tahu alasannya. Oh ya, setelah dia yakin kamu adalah tubuh 9 yin, kamu harus segera berhubungan dengannya. Obat ini bisa membantumu. Bagaimana jika aku tidak setuju? Aku akan membunuhmu. Sekarang sudah saatnya Yin Puncak, Xiao Yuan. Kamu mau mulai memeriksa denyut nadi siapa dulu? Dia pernah melindungiku tanpa pamrih, pantas mendapatkan kehormatan tertinggi dariku. Nona Liao, bolehkah aku memeriksa denyut nadimu? Bagaimana kalau kamu periksa kakaknya dulu? Aku rasa dia lebih mungkin. Tidak, dibandingkan dia, aku lebih berharap kamu adalah tubuh 9 yin. Heh, Xiao Yuan, apa yang kamu inginkan? Seringkali tidak bisa didapat. Kamu tidak akan berhasil. Tenang saja menikah denganku, aku jamin kamu tidak akan menyesal. Tapi, Tapi apa tapi? Cepat ulurkan tanganmu biar dia periksa. Apakah kamu mau aku membantumu? semoga dia tidak tahu aku tubuh 9 yin. Meskipun dia baik, tapi aku hanya ingin menikah dengan kakak Yuan. Semoga obat wanita itu efektif, bisa membuatku terlihat asli. Mendapatkan Xiao Yuan. Pastikan Liao Xiao tidak boleh. menikah dengan orang kampung ini. Kamu ternyata bukan tubuh 9 yin. Tidak mungkin, apa obatnya tidak bekerja? Syukurlah kakak Yuan, aku berhasil melewati cobaan ini. Tidak perlu menikah dengan orang lain. Setelah menemukanmu, aku bisa menikah denganmu. Maaf, semoga kamu menemukan kebahagiaanmu. Sudah kubilang, kamu tidak akan berhasil. Kalau dia bukan tubuh 9 yin, berarti Akila tubuh 9 yin.
Tidak perlu memeriksa dinyak nari lagi, kan? Langsung nikahi aku saja. Ah. Kenapa Xiao tertarik dengan orang kampung yang tidak punya kekuasaan ini? Pasti karena kesurupan. Bodoh. Punya kemampuan bela diri yang tinggi, juga ilmu pengobatan. Bukan cuma petani biasa. Kalian tidak tahu nilainya. Sama sekali tidak tahu. Tidak, ini harus hati-hati. Denyut nadinya harus diperiksa juga. Aku rasa kamu cuma cari kesempatan pegang tanganku, ya? Baiklah, aku akan penuhi keinginanmu. Bagaimana? Apa aku bukan tubuh Dewa 9 Yin? Cepat katakan, apakah Xiao? Dia. Ya, Ha, kalau begitu, kalian bertenangkan 7 hari lagi. Terima kasih, kakek. Mulai hari ini, kamu adalah priaku. Adikku sayang, tidak mau ucapkan selamat pada kami? Oh, selamat untuk kalian. Kamu, suatu hari nanti akan menyesal melewatkannya. Kenapa tiba-tiba hatiku sakit sekali? Tidak. Aku hanya bisa menikah dengan kakak Yuan. Aku akan menunggu kakak Yuan kembali. Aku tidak boleh menyukai siapapun. Ayo naik. mau kemana? Sekarang kamu priaku, tentu harus tinggal bersamaku. Atau mau tinggal dengan Liao? Jangan lupa, sekarang dia adik iparmu. Kita belum menikah. Kalau begitu, datang ke tempatku sebentar. Lihat-lihat rumahku, boleh kan? Nona, apa bagusnya si sampah ini? Kenapa tiba-tiba kamu? Kamu boleh cemburu, tapi harus sadar. Kamu bahkan tidak layak di mataku. Kamu bahkan tidak bisa menandingi satu jari kakinya. Ya. Ayo. Temani aku minum. Aku tidak minum alkohol. Takut aku kasih obat? Kalau begitu minum yang ini. Xiao Yuan, kamu tidak bisa lari dari tanganku. Aku mau mandi dulu. Kalau dia benar-benar tubuh Dewa 9 Yin, maka biarkan semua yang harus terjadi hari ini. Adik Xiao Ruo. Maaf, aku benar-benar harus. Bersama wanita lain. Nona besar baru, seperti tubuh Dewa 9 Yin, karena minum obatku. Nona kecil yang sebenarnya tubuh Dewa 9 Yin. Kalau dia tidak memberiku 10 juta, aku akan beritahu Xiao Yuan. Nona besar sudah memberimu banyak keuntungan. Masih tidak puas juga? Uang tidak pernah cukup. Cepat biarkan aku menemui Nona besar, kalau tidak, aku akan segera mencari Xiao Yuan. Aku tanya sekali lagi. Siapa sebenarnya pemilik tubuh Dewa 9 Yin? Kenapa kamu ada di sini? Katakan, siapa sebenarnya pemilik tubuh Dewa 9 Yin? Nona Liao. Pemilik asli tubuh Dewa 9 Yin, aku jamin dengan nyawaku. Lanjutkan. Nona Xiao ingin menikah denganmu. Jadi dia meminum pil khusus, tapi siapa yang memberikannya? Aku juga tidak tahu. Nona Liao Dirkuni. Seharusnya tidak lepas dari Nona Xiao. Pergi. Tuan Xiao, ini bukan urusanku. Tadi pintu kamar mandi tidak dikunci. Kenapa kamu tidak berani? Meisuk. Sekarang kamu bisa berbuat semaumu. Kenapa menipuku? Aku tidak menipumu.
Kamu benar-benar bisa berbuat semaumu. Yang aku maksud adalah, kenapa berpura-pura? Sebagai pemilik tubuh Dewa 9 Yin untuk menipuku menikahimu. Rupanya kamu sudah tahu. Aku butuh penjelasan. Tentu karena cinta, aku mencintaimu karena itu. Aku berusaha sekuat tenaga untuk menikahimu. Cinta. Kamu pikir aku akan percaya? Siapa yang memberimu obat itu? Aku tidak tahu. Dia sendiri yang datang membantuku. Kalau tidak percaya, aku bisa menunjukkan rekaman kamera di rumah. Orang ini pasti ada hubungannya dengan pembunuh keluarga Cheng. Kalau begitu, tunggu saja dia datang sendiri. Jangan ganggu aku lagi. Aku adalah pria yang tidak akan pernah bisa kamu dapatkan. Memberi obat pun tidak bisa membuatmu tertarik. Apakah aku tidak menarik sama sekali? Qian Liao, pria yang tidak bisa kudapatkan. Kamu juga jangan berharap bisa mendapatkannya. Tuan Zhang. Qian Liao adalah pemilik tubuh Dewa 9 Yin. Kamu pasti akan sangat tertarik. Xiao Yuan, kenapa kamu datang? Kakek Qian. Aku ingin pernikahan dengan Qian Xiao Xiao. Aku ingin menikahi Liao. Apa katamu? Kau ingin menikahi Liao? Kau tidak menikahi Xiao Xiao lagi? Ya, aku ingin menikahi Liao. Baik, kami mendukung sepenuhnya. Aku sudah lama melihat kau dan Liao adalah pasangan yang ditakdirkan. Tidak boleh. Maaf, aku benar-benar tidak bisa menikahimu. Hatiku sudah milik orang lain, jangan paksa aku. Konyol, apa salahnya si Yuan? Katakan, siapa yang kau sukai sebenarnya? Aku tidak bisa mengatakannya. Aku tidak boleh membocorkan kakak Yuan. Kalau tidak mau mengatakan, maka kau harus menikah. Ini adalah keputusan. Bersama antara aku dan kakekmu, tidak boleh kau talak. Jika kalian memaksaku, maka hari ini aku akan mati di hadapan kalian. Kau. Kalau begitu, aku tidak bisa memaksamu. Aku sangat iri padanya. Bisa memiliki sahabat seperti dirimu. Kakek Qian. Perihal perjodohan ini, kita hentikan saja. Kesetiaan Nona Liao terhadap cinta. Sungguh patut diacungi jempol. Bisa menikahi wanita sepertimu adalah keberuntunganku, Zhang Xiaojie. Zhang Xiao, apa maksudmu? Apakah kau ingin melamar Liao? Jujur saja, aku sudah lama sangat mengagumi Nona Liao. Bermimpi bisa bersamanya. Keluarga Zhang adalah keluarga kaya dan terhormat. Statusnya lebih tinggi dari keluarga Qian. Jika Liao menikah ke keluarga Zhang, itu adalah keberuntungannya. Juga keberuntungan keluarga Qian. Aku tidak mau menikah. Maaf Zhang Xiao, kau sangat hebat. Tapi aku benar-benar tidak bisa menikahimu, harap kau mengerti. Liao. Si Yuan tidak punya identitas, tidak punya status. Kau tidak mau menikah dengannya, aku bisa mengerti. Tapi Zhang Xiao adalah pewaris keluarga Zhang. Kenapa kau tidak mau menikah? Benar, bisa bersaudara dengan keluarga Zhang, keluarga Qian juga bisa. Memanfaatkan pengaruh keluarga Zhang untuk naik pesat. Kau tidak memikirkan dirimu sendiri, setidaknya pikirkan kepentingan grup. Kau terang-terangan menolakku, berarti tidak menghargai keluarga Zhang. Meremehkan kewibawaan keluarga Zhang, konsekuensinya harus kamu pahami. Kamu dengar tidak? Kamu akan mencelakakan keluarga Qian. Liao. Ngapain ribet? Langsung tanda kontrak pernikahan saja. Aku tidak mau menikah. Liao, jangan salahkan kakak. Kakak juga ingin yang terbaik untukmu. Aku tidak akan menandatanganinya. Mau tidak mau, kamu harus menikah. Jangan paksa aku. Tolong, lepaskan aku. Dia tidak mau menikah, ngapain memaksanya? Kamu itu orang desa yang bisa sedikit pengobatan, ya? Jangan-jangan, kamu mau ikut campur urusan keluarga Zhang? Aku tidak tertarik dengan urusan keluarga Zhang. Tapi selama aku di sini, tidak ada yang bisa memaksanya, termasuk kamu. Bangsat, berani-beraninya melawan Tuan Zhang. Kamu cari mati? Mau mati, jangan libatkan keluargaku. Cepat berlutut dan minta maaf pada Tuan Zhang. Kalau tidak, aku tidak bisa melindungimu. Jangan gitu. Kita semua orang berpendidikan, tidak baik berkelahi. Tuan Zhang mau menghukumnya bagaimana?
keluarga Qian pasti mendukung. Keluarga Qian sepenuhnya mendukung keputusan Tuan Zhang. Hei anak muda, katanya kamu jago pengobatan? Kebetulan aku juga. Ayo kita adu pengobatan. Kalau kamu menang, aku langsung pergi. Dan tidak akan ganggu Liao lagi. Barony Tidak. Adu pengobatan? Bagaimana caranya? Adu racun. Kita saling meracuni. Siapa yang bisa menetralkan racun lawan, dialah pemenangnya. Kalau tidak bisa, mati. Baik. Tapi sayang, keluarga Zhang harus cari penerus baru. Xiao Yuan, mungkin kamu belum tahu. Tuan Zhang adalah murid terakhir. Ratu Raken Jiruhua. Kemampuan meracunnya tak tertandingi. Berani-beraninya kamu. Pasti kamu tidak akan kalah. Ratu Racun Jiruhua. Xiao Yuan, dia murid terakhir Ratu Racun. Kamu tidak bisa melawannya. Benar, Raken Ratu Raken Jiruhua. Tidak ada yang bisa menetralkannya. Sebaiknya jangan ikut campur. Cepat berlutut minta maaf pada Tuan Zhang, lalu pergi. Supaya nyawamu selamat. Kerumu tidak Ali Raken. Lebih baik jenggarkan Nezahat. Orang yang tidak mau mendengar mudah mati. Ratu Racun Jiruhua. Sudah lama aku ingin bertemu dengannya. Keluarkan semua racunmu, biar aku lihat. Kamu belajar berapa persen dari dia? Kalau kamu ingin mati, aku akan memenuhi keinginanmu. Ini adalah pil racun kelas 5. Setelah meminumnya ususmu akan terputus-putus. Sampai 49 hari kemudian. Baru tubuhmu akan membusuk dan mati. Berani minum? Hanya pil pemutus usus, lebih baik kamu ganti yang lain. Kamu ternyata mengenal pil pemutus usus? Ini adalah pil racun kelas 6, racunnya 10 kali lipat dari pil pemutus usus. Berani minum? Pil penggerogoti hati juga tidak cukup. Ini 2 pil racun kelas 7 dan 8. Racunnya 100 kali lipat dari pil pemutus usus. Pil penggerogoti sumsum dan pelebur tulang, masih belum cukup. Kamu bahkan mengenal pil penggerogoti sumsum dan pelebur tulang? Aku benar-benar meremehkanmu. Ini adalah pil racun kelas 9, racunnya. Lebih dari 1000 kali lipat pil pemutus usus. Berani minum? Pil 7 serangga 7 bunga lumayan. Sepertinya kamu tidak punya racun yang lebih kuat lagi, kan? Memang tidak ada, tapi racun pil 7 serangga 7 bunga ini. Bahkan aku tidak bisa menawarnya, apalagi kamu. Kalau berani, minum saja. Xiao Yuan, aku tidak layak kamu mengambil risiko untukku. Tidak apa-apa, untukmu aku rela. Hah, APA, dia memakan semuanya? Satu pil racun kelas 9 saja bisa membunuhnya 10.000 kali. Dia malah memakan semuanya? Sepertinya dia terluka cukup parah oleh Liao. Sampai ingin bunuh diri. maaf, Tuan Zhang. Cepat bantu dia menawar racun. Apapun yang kamu mau, aku setuju. Sekarang baru setuju sudah terlambat. Racunnya hanya bisa ditawar oleh guruku. Tidak ada orang lain di dunia ini yang bisa. Siap-siap saja mengurus jenazahnya. Xiao Yuan, kenapa kamu begitu bodoh? Racun-racun ini memang cukup kuat. Kamu masih keras kepala? Tunggu saja sampai racunnya bekerja dan kamu mati. Benarkah? Bagaimana mungkin? Samuel Raken Didawar? Ini tidak mungkin. Ini masih manusia? Aku menang, kamu bisa pergi. Jangan ganggu lagi. Nona Liao. Tunggu, Tuan Zhang belum kalah. Tadi sudah dikatakan, asal bisa menawar racun lawan, berarti menang. Siwa sudah menawar racun, kenapa tidak bisa dianggap menang? Kalau Tuan Zhang juga bisa menawar racunnya, maka keduanya seri. Kamu tetap harus menikah dengan Tuan Zhang. Betul. Aku pasti bisa menetralkan racunmu, jadi kita bisa dianggap seri. Aku belum kalah. Keluarkan racunmu. Tuan Zhang adalah murid Ratu Racun. Kemampuannya menetralkan racun sudah mencapai puncak, pasti bisa menetralkan racunmu. Aku tidak membawa racun, tapi aku bisa membuatnya di sini. Membuat di sini? Di sini tidak ada tungku peleburan. Juga tidak ada bahan baku. Bagaimana kau bisa membuatnya? Aku menyarankan kau mengakui seri dan pergi dengan baik. Urusan keluarga Qian dan Zhang, kau tidak berhak ikut campur. Aku tidak butuh tungku peleburan. Soal bahan baku, aku hanya perlu meminjam setetes darah hatimu. Aku belum pernah mendengar darah hati manusia. Bisa digunakan untuk membuat pil, apalagi pil racun.
Haha, dia hanya berusaha membingungkan dan menakut-nakuti saja. Benarkah? Pil sudah jadi, berani kau memakannya? Darahku tidak beracun. Apa yang tidak berani dilakukan Tuan Zhang? Benar, Tuan Zhang, kau bisa memakannya. Darah hati Xiao Xiao, mana mungkin beracun? Menggunakan darah hati untuk membuat racun, itu sangat tidak masuk akal. Menurutku bisa dikonsumsi, pasti tidak akan ada masalah. Bagaimana mungkin? Darahku mana mungkin beracun? Xiao, permainan APA yang kau lakukan? Mengapa darahnya yang jelas-jelas tidak beracun? Setelah dibuat pil menjadi sangat beracun? Ya, darah Xiao Xiao pasti tidak beracun. Jangan letakkan keluarga Qian, si kakek token. Apa yang kau tambahkan ke dalamnya? Darah kakak Xiao Yuan. Tidak mungkin beracun. Apa yang sebenarnya terjadi? Ada pepatah, hati wanita paling beracun, hatimu tidak baik. Bagaimana mungkin darah hati tidak beracun? Xiao Yuan, aku mengaku kalah. Cepat berikan aku penawarnya, aku berjanji. Cara Qian, ingin Liao lagi. Mengapa kau ingin menikahi Liao? Nona Liao sangat cantik, tentu aku ingin memilikinya. Tapi alasan terpenting adalah karena dia memiliki tubuh 9 yin. Aku ingin dia membantuku memelihara serangga paling beracun. Apa? Hanya tubuh 9 yin yang bisa. Kau ternyata berniat mencelakakanku. Xiao Yuan, tolong selamatkan aku hampir tidak tahan. Aku bisa memberimu penawar, tapi kau harus bersumpah. Untuk tidak mengganggu Nona Liao selamanya. Jika tidak, aku akan membuatmu mati tanpa kuburan. Baiklah, aku setuju. Aku bersumpah. Aku tidak akan mengganggu Liao selamanya. Jika aku mengganggu Liao lagi, biarkan petir menghantamku. Natalie dengan singsera, tolong selamatkan aku. Penawarnya juga harus dibuat di tempat. Makanlah, ini penawarnya. Kau mempermainkanku. Bagaimana mungkin darahku adalah penawar? Benar, jika darah Zhang Xiao bisa menawar racun. Mengapa dia bisa keracunan? Ya, Cepat berikan dia penawar yang asli. Ini benar-benar penawarnya. Jika tidak ingin mati, cepat makan. haha, aku sudah sembuh total. Racunku sudah hilang. Hahaha, Xiao Yuan, cepat katakan padaku. Mengapa darahku bisa menawar racun? Apakah karena aku memiliki tubuh yang istimewa, yang sangat langka? Benar, benar. Zhang Xiao memang berbakat luar biasa. Kalau tidak, bagaimana darahnya bisa menawar racun? Betul. Tubuhmu memang cukup istimewa. Sudah kubilang, aku memiliki tubuh istimewa. Cepat katakan, seberapa istimewanya? Wanita dan orang kecil sulit diurus, dan kau adalah yang terkecil dari yang kecil. Darah hatimu kebetulan bisa melawan racun dengan racun. Berani beraninya kau ingin aku. Percaya atau tidak, terserah kamu. Mungkin, kamu juga bisa menjelaskan. Mengapa darahnya beracun, dan mengapa darahmu bisa melawan racun? Kamu. Kakek, ayah, Xiao Yuan sudah menang. Dia tidak hanya menang, dia juga menyembuhkan racun Zhang Xiao. Mulai sekarang, kalian tidak bisa memaksaku menikah dengannya. Dia tidak bisa mengganggu lagi. Hahaha, aku memang berjanji tidak akan mengganggumu lagi. Tapi aku tidak pernah bilang akan menyerah untuk menikahimu. Apakah kamu ingin ingkar janji? Sumpah serapahmu. Jika tidak mau diakui, Tidak. Aku hanya ingin membuat kesepakatan denganmu. jangan banyak bicara di sini. Aku tidak akan memaksakan apapun. Apakah kamu tidak ingin tahu tentang sisa keluarga Cheng? Tentang keberadaan Cheng Yuan? Apa katamu? Kamu tahu keberadaan kakak Yuan? Cepat katakan di mana dia. Aneh, mengapa Liao begitu peduli dengan kabar tentangku? Ngomong-ngomong, dia memanggilku kakak Yuan. Mungkinkah dia adalah Xiao Ruo? Aku tentu tahu keberadaan Cheng Yuan. Aku juga bisa memberitahumu. Tapi aku punya syarat. Asal kamu setuju, aku akan langsung memberitahumu. Gimana Cheng Yuan? Aku setuju. Selama bisa kulakukan, aku akan setuju. Menikahlah denganku, bantu aku mengembangbiakan serangga paling beracun di dunia. Apa? Kamu ingin memakamkanku untuk mengembangbiakan serangga? Tenang saja, tidak akan ada bahaya nyawa. Hanya sedikit rasa sakit, legipula. Bisa menjadi istri muda keluarga Zhang, kenapa tidak? Aku tidak akan pernah menikah denganmu. Selain kakak Yuan, aku tidak akan menikah dengan siapapun. Itu Xiao Ruo. Liao pasti adalah adik Xiao Ruo. Chen Liao, jangan kurang ajar. Apa salahnya menikah dengan Tuan Zhang? Kamu malah ingin menikah dengan sisa-sisa keluarga Cheng itu. Tidak takut menyeret keluarga Cheng ke dalam masalah? Tuan Zhang, kamu yakin sisa-sisa keluarga Cheng? Cheng Yuan masih hidup? Tentu yakin. Guruku yang memberitahuku langsung. Jiruhua, kalau dia tahu keberadaanku. Mungkinkah dia juga salah satu pembunuh keluarganya? Cepat katakan di mana dia. Sudah kubilang,
Suruh Qian Lei Yao menikah denganku. Aku akan memberitahumu di mana Cheng Yuan. Cheng Yuan sekarang sedang menghadapi bahaya yang belum pernah terjadi sebelumnya kalau kamu tidak menyelamatkannya. Dia pasti mati. Sepertinya dia tidak benar-benar tahu latar belakangku. Dan sama sekali tidak mengenaliku. Aku setuju menikah denganmu. Cepat bawa aku menemui kakak Yuan, aku harus menyelamatkannya. Tidak masalah, kita langsung malam pertama. Setelah aku menanam serangga ke tubuhmu, aku akan memberitahumu keberadaan Cheng Yuan. Tunggu. Kamu tidak boleh membawanya pergi. Dia yang mau bertransaksi denganku, urusanmu apa? Xiao Yuan, kamu ingin tahu kenapa aku tidak mau menikah denganmu? Waktu kecil, aku dan kakak Cheng Yuan pernah bersumpah di hadapan langit dan bumi. Meski hanya main-main, tapi aku menganggapnya serius. Dia dalam bahaya sekarang, aku tidak bisa tinggal diam. Kamu harus mengerti aku. Ternyata, dia memang adikku, Xiao Ruo. Kamu tidak perlu ikut dengannya. Aku tahu keberadaan Cheng Yuan. Aku tahu di mana dia. Apa? Kamu juga tahu keberadaan kakak Yuan? Aku tahu. Tidak ada yang lebih tahu dariku. Omong kosong. Keberadaan Cheng Yuan adalah rahasia besar. Bagaimana mungkin kamu tahu, Leia? Jika kamu tidak ingin Cheng Yuan mati, ikutlah denganku sekarang. Aku tentu tahu. Karena aku adalah Cheng Yuan. Apa katamu? Kamu bilang kamu adalah Cheng Yuan? Adik Xiao Ruo. Aku adalah Cheng Yuan. Kakak Yuan. Kakak Yuan, aku pikir aku tidak akan pernah bertemu denganmu lagi. Aku pikir aku tidak akan menemukanmu. HMPH, kamu bilang kamu adalah Cheng Yuan? Apa buktimu? Mengapa kami harus percaya padamu? Benar, kamu pasti ingin mendapatkan Leyao. Dengan sengaja menyamar sebagai Cheng Yuan. Leyao, jangan sampai tertipu olehnya. Adik Xiao Ruo. Aku benar-benar Cheng Yuan. Kamu bilang kamu adalah Cheng Yuan? Ah, Kalau begitu, kamu tahu untuk apa ini digunakan? Kakak Yuan, untuk apa kamu mengambil koin? Ketika menghadapi hal yang tidak bisa diputuskan, kita bisa melempar koin. Biarkan langit yang membantu memutuskan. ketika menghadapi hal yang tidak bisa diputuskan, lemparlah koin. Biarkan takdir yang memutuskan. Kamu tahu ini? Kamu adalah Cheng Yuan. Kamu adalah kakak Yuan. Tanda harimau. Ini adalah pusaka keluarga Chen, tanda harimau. Dia benar-benar saya keluarga Cheng. Bagaimana mungkin? Kakak Yuan. Sebenarnya, selama ini orang yang kutunggu adalah kamu. Aku hanya ingin menikah denganmu. Aku juga. Alasan aku harus bersatu dengan Jiwin Shenti. Karena aku adalah Jiuyang Shenti. Dalam 1 bulan, jika tidak bersatu dengan Jiwin Shenti, maka energi yangku akan berbalik. Tubuh hancur, jalan lenyap. Untungnya kamu adalah Jiwin Shenti. Jadi kamu adalah Cheng Yuan? Kamu berani muncul? Takut tidak diburu musuh? Gurumu sudah tahu keberadaanku. Berarti dia juga pasti tahu siapa saja pelaku pembantai keluarganya Cheng. Atau mungkin gurumu salah satu pelakunya? Bicara. Di mana gurumu? Sampah keluarga Cheng macam kamu pantas ketemu guruku? Sujud dan minta ampun, kepalamu sampai puas. Mungkin aku kasih tahu. Aku gantikan dia sujud. Tuan Zhang, mohon kasih tahu kami. Di mana gurumu? Kami cuma butuh petunjuk. Tidak akan libatkan orang lain. Cepat bangun, Xiao Ruo. Tak usah mohon dia. Aku ada caranya. Bikin dia antar aku ketemu gurunya. Bilang, di mana gurumu? Jangan lupa, guruku adalah Ratu Racun. Yakin mau ketemu? Asal bisa temukan pelaku sebenarnya. Neraka pun akan kucerobos. Jangan menyesal nanti. Tuntun jalan. Dia ternyata sisa keluarga Cheng? Keluarga Chen dalam bahaya. Kakek, maksudmu? Keluarga kami. Kenapa bahaya? Khaim.
Mudah-mudahan aku hanya khawatir berlebihan. Semoga Ratu Racun tidak mengecewakanku. Muridku, Kemuka, cepat layani gurumu. Gurumu sudah tidak sabar. Aku ingin, tapi aku disandera, guru. Siapa berani sekali? Sandra muridku? Aku, Cheng Yuan, anak yatim keluarga Cheng. Oh, jadi kamu sampah keluarga Cheng itu. Tampan sekali, lebih dari ayahmu dulu. Kamu tahu tidak siapa saja pelaku pembantaiku? Tentu saja tahu. Siapa saja? Cepat katakan. Kalau tidak ada untungnya buatku, aku tidak akan memberitahumu. Apa yang kau inginkan? Aku sangat menyukaimu. Temani aku semalam. Buat aku puas. Besok akan kuberitahu. Nama semua orang yang kubunuh. Kau tidak tahu malu. Anak kedua keluarga Qian. Kau cemburu? Bagaimana kalau kau ikut juga? Muridku sangat menyukaimu. Guru, sifat tangkap mereka. Sisa keluarga Cheng untukmu. Qian Leo pasti jadi milikku. Aku akan gunakan dia untuk budidaya racun. Baik, guru akan memenuhi permintaanmu. Guru, jangan meremehkan racun tingkat 9. Tidak akan mempan padanya. Tingkat 9 tidak cukup. Kalau begitu tingkat 10, matilah kau. Lumayan, lihat bagaimana kau menghindar dari serangan ini. Kau kalah. Sekarang, bisa kau beritahu nama pembunuhnya? Siapa bilang aku kalah? Xiao Ruo. Kak Yuan, aku tidak enak badan. Berikan penawarnya, aku bisa biarkan kalian hidup. Kau seharusnya tahu. Racun tingkat 10 tidak ada penawarnya. Kekulai. Kecuali apa? Kecuali kau gunakan tenaga dalam untuk menyedot racunnya ke tubuhmu sendiri. Dia tidak akan mati, tapi kau pasti tuas. Hahaha. Tidak boleh, Kak Yuan. Kalau begitu kau juga tidak akan selamat. Jika kau mati, apa artinya aku hidup? Tidak boleh, tidak boleh, tidak boleh. Xiao Ruo. Kak Yuan. Hah? Kak Yuan. Racun tingkat 10 memang luar biasa. Hahaha, Cheng Yuan. Hari ini kau pasti mati. Setelah kau mati, aku pasti akan dengan puas. Mina Eksa, Liao. Aku ingin kau mati dengan mata terbuka, hahaha. Racun kelas 10 memang tidak ada obatnya. Tapi kau seharusnya tidak memberitahuku. Racun kelas 10 bisa dipindahkan. Apa yang kau lakukan? Tentu saja, memindahkan racun itu ke tubuhmu. Shaoji. Kau ternyata sudah melatih kitab medis kaisar sampai level ini. Levelku lebih tinggi dari yang kau bayangkan. Beritahu aku nama pembunuhnya, aku bisa menyelamatkannya. Meskipun aku Ratu Raken, tapi selalu memegang prinsip kesatria. Tidak pernah menyakiti orang yang tidak bersalah. Kecuali menghancurkan keluargamu, Cheng. Jadi, mana mungkin aku mengkhianati teman? Shaoji. Jangan tekat.
gurumu akan mati bersamamu. Ah, Mengapa? Mengapa kau lebih memilih mati daripada memberitahuku nama pembunuhnya? Mengapa? Apakah dendam keluargaku, Cheng, benar-benar tidak bisa dibalas? Tidak, mungkin masih ada cara. Bagaimana? Apakah si Riwan sudah mati? Aku masih hidup. Tak kusangka, kau ternyata juga salah satu pembunuh seluruh keluargaku. Aku juga tidak menyangka, kau ternyata sisa-sisa keluarga Cheng. Lebih tidak menyangka lagi, racun kelas 10 Ratu Racun. Tidak bisa mengalahkanmu. Kau tidak melawan? Ratu Racun saja bukan lawanmu, apa gunanya aku melawan? Katakan. Siapa lagi yang terlibat dalam pembunuhan seluruh keluargaku? Jangan buru-buru, lihat ini dulu. Kau ingin memberikan perusahaanmu padaku? Dan menikahkan putrimu denganku? Ingin aku membiarkanmu pergi? Tidak. Meskipun kau membiarkanku pergi, mereka tidak akan membiarkanku hidup. Aku hanya berharap kau bisa membiarkan Sinran dan Xiao Hui pergi. Kau minum racun? Janji padaku. Jangan libatkan siapapun dari keluarga Xiao. Aku tidak akan menyentuh anggota keluarga Zhao lainnya. Aku juga tidak akan menikahi putrimu. Dan tidak tertarik dengan perusahaanmu. Tapi kau harus memberitahuku, siapa lagi pembunuhnya? Jangan selidiki lagi. Jika terus diselidiki, tidak akan ada untungnya bagimu. ayah, Hammond, ayah. Hammond. Zhao Wuji berkata. Siapa lagi pelakunya? Kalau tidak, aku akan membunuhnya. Ah, paman. Ayah, Xia Yuan hahaha, kamu bukan. Bukankah kamu sangat ingin tahu siapa yang membunuh seluruh keluargamu? Aku beritahu ya, masih ada satu orang lagi. Yaitu kakeknya, Qian Guani hahaha. Pergi balas dendam padanya. Pergi sana hahaha. Tidak mungkin, tidak mungkin. Kakek mungkin agak pemarah, tapi dia pasti bukan pembunuhnya. Kamu berbohong. Kamu hanya ingin memecah belah hubungan kita. Qian Guani, dia juga ternyata pembunuh. Keluarga Cheng. Tidak mungkin, Kak Yuan. Dia berbohong. Dia ingin memecah belah hubungan kita. Kamu tidak boleh percaya padanya. Kakekmu, dulu saat berbicara dengan pamanku. Aku mendengarnya. Haha, memang kakekmu. Yang menghubungi pamanku. Lalu menemukan kepala keluarga San. Dan juga Ratu Raken, Jiru Hua. Mereka bersama-sama membantai seluruh keluargamu, keluarga Cheng. Hahaha. Kalau begitu, Qian Guani adalah dalangnya? Mengapa dia melakukan ini? Dia bukan dalangnya. Dia hanya perantara. Dalangnya orang lain. Siapa dalangnya? Siapa sebenarnya? Mereka tidak menyebutkan siapa dalangnya. Kamu bisa tanya langsung ke Qian Guani. Pergi tanya. Hahaha, pergilah hahaha. ayahku sudah memperingatkanmu, jangan selidiki lagi. Tidak ada gunanya bagimu. Sekarang kamu harus mengerti makna tersembunyinya. Jika kalian membohongiku, aku akan membuat kalian mati tanpa kuburan. Kak Yuan, apakah kamu benar-benar percaya? Kakek juga pembunuh seluruh keluargamu? Percayalah padaku, kakek pasti bukan pembunuhnya. Kalau begitu, menurutmu, Zhao Hui dan Zhao Xinan, apakah mereka terlihat berbohong? Perlukah mereka berbohong? Kakak Yuan, Kamu juga terlibat dalam pembunuhan seluruh keluargaku. Benar kan? Humph. Zhao Wuji tetap mengkhianatiku. Bajingan tak tahu malu. Tidak. Dia tidak mengkhianatimu. Sampai mati pun tidak. Ratu Racun juga tidak mengkhianati siapapun. Zhao Hui mendengar percakapan kalian.
lalu memberitahuku. Benar. Aku terlibat dalam pembunuhan seluruh keluargamu. Aku yang menjadi penghubung. Sandahai, Zhao Wuji, Jiruhua, semuanya aku yang menghubungi. Lalu dalangnya siapa? Siapa yang menyuruhmu menghubungi mereka? Hahaha, dalangnya, seumur hidup ini. Kurasa kamu tidak akan pernah tahu. Tidak peduli seberapa kuat ilmu silatmu di hadapan senjata api. Itu tidak ada artinya. Sayangnya, Sandahai dan Jiruhua terlalu sombong. Zhao Wuji terlalu kolot, tidak bisa menggunakan senjata api. Tapi aku berbeda. Asal bisa membunuhmu, aku akan menggunakan segala cara. Dibandingkan dengan mereka, kamu dan Sandahai adalah dua orang yang paling tak tahu malu. Tapi aku adalah satu-satunya yang bertahan hidup. Oh ya? Kalau begitu mari kita buktikan. Tembak. Hahaha. Kamu bisa mengeluarkan energi murni untuk menahan peluru? Ini. Bagaimana mungkin? Sekarang, bisakah kamu memberitahuku siapa dalangnya? Apakah itu begitu penting? Tentu saja penting. Sejak hari seluruh keluargaku terbunuh, seluruh arti hidupku adalah untuk menemukan pelaku sebenarnya dan membalas dendam. Dendam hanya akan melahirkan dendam baru. Dengarkan nasihatku. Jangan selidiki lagi, kebenaran tidak akan membawa manfaat apapun bagimu. Tidak membalas dendam. Lebih baik mati. Katakan, Xiao Yuan, lepaskan kakekku. Kalau tidak, aku akan membunuhnya. dia adik kandungmu sendiri. Bagaimana bisa kamu memperlakukannya seperti ini? Kamu harus tahu, hal yang paling tidak aku inginkan. Ini adalah adik kandungmu, jadi jangan ragu. Kita tidak sedang berakting, aku benar-benar ingin membunuhnya. Kalau kamu, dia adalah anak kandungmu. Dia hanya anak haram. Keluarga Qian bisa hidup tanpanya, tapi tidak tanpa kakek. Qian Xiang Dong. Harimau pun tidak memakan anaknya, kamu lebih buruk dari binatang. Lepaskan sekarang, atau nyawanya akan melayang. Jangan lupa, jika dia mati, tubuh suci Jiu Yang MU akan berbalik menyerang. Dan kamu pasti mati. Kakak Yuan, kakek membunuh keluargamu itu salahnya? Membunuh harus dibayar dengan nyawa, tapi dia tetap kakekku. Kamu juga orang yang paling kusayangi, aku benar-benar tidak ingin melihat kalian saling membunuh lagi. Biarkan semua ini. Kutanggung sendiri. Aku rela menggantikan nyawa kakek. Hanya berharap di kemudian hari, kamu tidak membalas dendam pada kakek lagi. Dan kalian juga, jangan ganggu Xiao Yuan lagi. Xiao Ruo. Bukan aku tidak benar-benar ingin membunuhnya. Xiao Ruo. Kenapa kamu begitu bodoh? Kakak Yuan, aku sangat merindukanmu. Aku sangat mencintaimu. Aku ingin bersamamu selamanya. Xiao Ruo, aku juga merindukanmu. Selama bertahun-tahun, satu-satunya yang tidak bisa kulupakan adalah kamu. Aku juga ingin bersamamu seumur hidup. Munafik! Jika kamu benar-benar ingin bersama Leo, kamu tidak akan datang ke sini untuk membunuh kakek. Tidak pernahkah kamu berpikir, jika kakek benar-benar mati di tanganmu, apakah kamu dan Leo bisa bersama lagi seumur hidup? Berjanjilah padaku, jangan saling membunuh lagi. Xiao Ruo, Xiao Ruo. Lu Yao, kukuku yang baik. Lei Yao, ayah yang salah, ayah meminta maaf padamu. Xiao Ruo. Tidak, aku tidak bisa membiarkanmu mati. Aku tidak bisa membiarkanmu mati. Aku pasti akan menyembuhkanmu. Kita belum menikah, aku ingin hidup bersamamu sampai tua. Xiao Ruo, aku pasti... Yao Shao Ruo, Lu Yao. Lu Yao Shao Ruo. Xiao Ruo. Xiao Ruo. Kakak Yuan, aku. Apa aku sudah mati? Tidak. Kamu tidak mati. Kita belum menikah. Aku tidak mati. Lalu, kamu masih ingin membalas dendam pada kakek? Tidak lagi.
Aku bisa memaafkan kakekmu. Benarkah? Benar, tapi dalangnya pasti tidak akan kumaafkan, jadi dia harus memberitahuku siapa dalangnya. Ayah, apa lagi yang kau sembunyikan? Cepat katakan. Ya kakek, cepat katakan. Kalau tidak, masalah ini tidak akan pernah selesai. Aduh, Xiao Yuan. sudah sampai segini. Masih belum jelas siapa pelakunya? Kalian semua tidak memberitahuku. Dari mana aku tahu? Hahaha. Bukan tidak tahu, kamu sudah menebaknya. Kamu hanya berharap dan takut menghadapinya. Tolong jaga Xiao Ruo. Xiao Yuan, aku memang terlibat. Tapi aku tidak membunuh satupun anggota keluarga Cheng. Jadi kuharap kau tidak menyalahkan Liao. Kenapa melakukan itu? Untuk Hu Fuling, Hanya untuk benda ini, kau membunuh seluruh keluargaku? Apakah benda ini sangat penting? sangat penting karena ini adalah kunci untuk membuka harta karun bawah tanah. Di dalamnya tersimpan kekayaan sebuah kerajaan Siapa? yang tidak tergoda. Bakang keluarga Cheng lebih memilih mati daripada menyerahkannya. Lalu kalian sudah membukanya? Tapi tidak ada apa-apa di dalamnya, harta karun itu. Hanya sebuah kebohongan. Semua orang tertipu. Oleh kebohongan ini, Kalau kalian sudah mendapatkan Hu Fuling, kenapa kau masih menyelamatkanku dan membawaku ke gunung? Mengajarku Yi Huang Jing. Kenapa? bunuh aku, akhiri semua ini. Aku pasti akan membunuhmu, tapi sebelum itu, aku harus tahu. Kenapa kau membunuh keluargaku tapi menyelamatkanku? Bagaimana aku bisa membalas dendam padamu? Sebenarnya, kenapa? Bilang. Benar aku. Semua ini akan berakhir. Tidak. Kakak Yuan, jangan bunuh dia. Xiao Ruo. Cepat bunuh aku maka kau bisa balas dendam. Lalu tembus ilmu medis kaisar. Terbang dan jadi dewa. Tidak boleh, dialah ayah kandungmu. Apa katamu? Kakek baru saja menemukan. Dia ayah kandungmu waktu ibumu menikah ke keluarga Cheng. Sudah hamil kamu, dia karena tahu hal ini. Jadi tidak membunuhmu, sembunyikan dari semua, terima kamu sebagai murid. Dia bilang. Benarkah? Ah,